Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informative. Pemirsa, jemput aspirasi warga di Kelurahan Sekra Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, sekaligus menyampaikan produk hukum DPRD Kota Medan, yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Ketua DPRD Kota Medan Hashim menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait persoalan BPJS Kesehatan dan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan atau PKH. Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban itu, Ketua DPRD Kota Medan Hashim juga mengingatkan masyarakat betapa pentingnya menjaga kesehatan karena kesehatan merupakan harta paling berharga. Kurang kencang, coba berikan aplausnya. Selamat datang Bapak Hashim. Oke, terima kasih. Kehadiran Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE Senin sore di Jalan Sekra Gang Rezeki, Kelurahan Sekra Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan disambut dengan antusias oleh ratusan warga yang hadir. Saat memasuki lokasi acara, Ketua DPRD Kota Medan Hashim melihat ada sebuah kelenteng yang letaknya persis di lokasi acara. Sebagai umat yang taat ibadah, ia pun langsung masuk ke dalam kelenteng tersebut, menyempatkan diri melaksanakan ibadah sembahyang. Kegiatan silaturahmi sekaligus penyampaian produk hukum DPRD Kota Medan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan tersebut. Selain dihadiri ratusan warga, hadir juga perwakilan Camat Medan Perjuangan, Kepala Puskesmas Sentosa Baru, Koordinator Kota PKH Dinas Sosial Kota Medan, Lurah Sekra Hulu, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Mengawali kegiatan, perwakilan Camat Medan Perjuangan Saud Samosir menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi sekaligus penyampaian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE hendak dapat dimanfaatkan warga dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan berbagai persoalan, tidak hanya tentang masalah kesehatan, melainkan juga masalah-masalah lainnya. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE menyatakan tujuan pertemuan ini adalah untuk menjalin silaturahmi dengan warga, sekaligus juga untuk menyerap aspirasi warga. Memberi masukan, ada yang penting kritiknya itu kritik yang membangun, kritikan yang positif, dan jangan kritikan yang artinya yang menyerang pribadi, jangan ya. Kritikan untuk membangun Kota Medan silakan kita sepenuhnya. Dan saya mohon maaf suara saya agak kurang jelas karena agak serak-serak nih. Dan lagi kurang batuk flu. Hashim berharap kepada warga yang hadir nantinya dapat memanfaatkan pertemuan ini dengan sebaik-baiknya, dengan tidak hanya menyampaikan keluhan soal kesehatan, tetapi juga masalah lainnya seperti persoalan infrastruktur, masalah kebersihan, lampu jalan, bantuan sosial dan lainnya yang nanti akan ditampung dan kemudian ditindaklanjuti DPRD ke pemerintah Kota Medan. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu mengatakan salah satu implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 adalah lahirnya program Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Medan Berkah atau UHC JKMB, di mana melalui program tersebut masyarakat Kota Medan kini dapat berobat gratis hanya menggunakan KTP dan kartu keluarga, dan ini berlaku di seluruh puskesmas di Kota Medan serta seluruh rumah sakit di Kota Medan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Lebih lanjut, Wakil Rakyat yang murah senyum ini mengatakan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan ini bertujuan agar masyarakat bisa memahami apa kandungan di dalam peraturan daerah tersebut sehingga masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak mereka dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Kota Medan dan mengetahui apa kewajiban pemerintah Kota Medan di dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas, tentunya secara gratis kepada masyarakat, terutama kalangan masyarakat prasejahtera.
Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE juga mengingatkan kepada masyarakat betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan karena kesehatan merupakan harga paling berharga sebab dengan tubuh yang sehat akan mudah untuk beraktivitas mencari rezeki. Tetapi kalau sudah sakit, berapa banyak pun harta yang dimiliki tidak ada artinya. Jadi Bapak Ibu, kita harapkan melalui sosialisasi peraturan daerah nomor 4 2012 ini, jadi Bapak Ibu bisa memahami ya dan mengetahui lebih jelas apa saja hak dari Bapak Ibu di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, memadai, yang berkeadilan, dan apa kewajiban dari pemerintah daerah. Saya hampir tiap bulan kegiatan swab dan banyak menampung keluhan mengenai pelayanan kesehatan, baik itu melalui BPJS maupun yang lain-lainnya. Tetapi kita patut bersyukur dan apresiasi pemerintah Kota Medan ya, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai saat ini pemerintah Kota Medan berkolaborasi dengan kami DPD Kota Medan ya sudah membuat satu program yang namanya program BPJS UHC atau jaminan kesehatan yang berbayar. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki kartu BPJS atau sudah memiliki tapi menunggak, saat ini sudah bisa nanti berobat ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan hanya menunjukkan KTP. Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan ini menghadirkan narasumber staf ahli DPRD Kota Medan, Waldemar Sihombing. Dalam paparannya, Waldemar Sihombing menjelaskan, Ketua DPRD Medan Hasyim memandang begitu pentingnya kesehatan untuk masyarakat Kota Medan, sehingga dalam peraturan daerah ini telah diatur bagaimana tanggung jawab pemerintah Kota Medan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Disuruh pulang, disuruh datang lagi. Itu bukan namanya pelayanan yang benar. Hal-hal yang seperti ini tidak boleh lagi terjadi ke depan. Tepuk tangan buat kita semua. Makanya di beberapa kesempatan sering pertemuan dengan Ketua DPRD Kota Medan Hasyim ini pun dimanfaatkan warga Kelurahan Sekra Hulu yang hadir untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan. Di antaranya Rika yang mengeluhkan pengurusan BPJS Kesehatan bantuan dari pemerintah Kota Medan pada tahun 2022 lalu, di mana tidak seluruhnya anggota keluarga diterima atau terdaftar sebagai peserta BPJS gratis dengan alasan kuota telah habis. Ia pun berharap kepada Ketua DPRD Kota Medan supaya anggota keluarganya yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS dapat diakomodir. Kemarin saya sudah usulkan satu keluarga yang keluar cuma 3, 2 yang tidak keluar. Jadi saya pertanyakan ke jalan sana, gedung kantornya, katanya belum ada kota. yang usulkan ini BPJS yang mana ya? Yang ini Pak, BPJS gratis ulang tahun Kota Medan. Oh, jadi yang diusulkan 3 keluarga? Iya, 3 yang keluar. Anak saya sama nomor 1 yang nggak keluar. Jadi saya tanya permasalahannya, katanya kotanya habis gitu Pak. Lain halnya yang disampaikan warga bernama Sumantri. Pria Parubaya ini mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan sosial PKH, bahkan banyak warga di sekitarnya yang tergolong tidak mampu juga tidak menerima bantuan sosial. Ia menanyakan bagaimana syarat untuk memperoleh bantuan sosial PKH dari pemerintah sebab mereka merasa dipersulit untuk menjadi peserta PKH. Ditanyakan bagaimana caranya kami bisa menjadi keluarga PKH, Pak. Seperti kita ketahui, kenaikan BBM dan kelangkaan minyak makan yang dapat keluarga PKH. Kami ada nonton aja, Pak. Apakah kami ini juga bukan masyarakat? Itu aja Pak yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya supaya kami menjadi anggota PKH. Pertanyaan lainnya ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Medan Hasyim berasal dari warga bernama Cencen. Ia meminta kepastian di rumah sakit mana saja menerima layanan kesehatan gratis dengan menggunakan KTP di Kota Medan. Kemudian Cencen juga mengungkapkan kekecewaannya sebagai warga etnis Tionghoa. Ia merasa dipersulit untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Padahal ia sangat membutuhkan bantuan tersebut mengingat kondisi ekonomi keluarganya yang sulit, bahkan untuk tempat tinggal saja ia masih menyewa. Orang kaya mana ada yang dapat gitu?
Soal BPJS juga disampaikan warga bernama Kairina Sregar. Ia menanyakan apakah benar ada beberapa penyakit yang tidak ditanggung BPJS. Sebab kondisi tersebut dialami ibunya ketika akan melakukan perobatan fisioterapi di Rumah Sakit Haji Medan, di mana dokter rumah sakit milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu menjelaskan bahwa untuk pelayanan perobatan fisioterapi tidak bisa ditanggung BPJS, tetapi layanan kesehatan umum. Kairina juga menanyakan apakah benar dihilangkannya kelas layanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Jadi dan dokter sarafnya juga bilang ada beberapa penyakit yang akan dihapus BPJS yang nggak akan ditanggung lagi sekarang. Jadi saya mau nanya penyakit apa aja gitu Pak? Apa benar itu fisioterapinya dihapus gitu? Terus beberapa penyakit apa aja gitu yang dihapus dari BPJS? Setelah mendengar pertanyaan dan keluhan yang disampaikan warga, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim lalu menjawab satu persatu persoalan yang diungkapkan warga dalam pertemuan itu. Terkait pengurusan BPJS Kesehatan bantuan dari pemerintah Kota Medan pada tahun 2022 lalu, di mana ada anggota keluarga yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS. Hasyim mengatakan hal ini tidak perlu dipermasalahkan, sebab sudah ada program UHC yang diterapkan sejak 1 Desember 2022 bagi warga Medan, di mana warga yang tidak memiliki BPJS cukup dengan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sementara soal masih banyak warga Kelurahan Sekra Hulu tidak mendapatkan bantuan sosial PKH dan bagaimana syarat untuk mendapatkannya, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim mengatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi warga untuk menjadi peserta PKH. Hasyim pun meminta kepada koordinator PKH dari Dinas Sosial Kota Medan yang hadir untuk nanti dapat menjelaskan syarat-syarat tersebut. Menjawab pertanyaan warga tentang rumah sakit mana saja yang menerima layanan kesehatan gratis BPJS dengan menggunakan KTP Kota Medan, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim menjelaskan penggunaan KTP untuk berobat gratis ini berlaku di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Namun Hasyim menegaskan untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan KTP hanya berlaku dalam kondisi urgent atau setelah ada rujukan dari puskesmas. Sementara terkait pertanyaan warga soal sulitnya bagi warga etnis Tionghoa mendapatkan bantuan sosial, Hasyim memastikan hal itu tidak benar. Siapa saja berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah sepanjang ia tergolong warga prasejahtera. Menjawab pertanyaan warga apakah benar tidak semua penyakit tidak ditanggung BPJS, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim membenarkannya. Namun lebih lanjut, ia mempersilakan kepada Puskesmas Sentosa Baru untuk menjelaskan hal itu. Dan soal adanya penggabungan kelas layanan dalam BPJS, Ketua DPRD Medan Hasyim SE menjelaskan hal itu benar, namun baru berlaku di tahun 2025 mendatang. Bantuan sosial ini berlaku adil, tidak boleh diskriminasi. Ya, untuk warga Tionghoa juga kalau dia memenuhi syarat, ya, dia boleh mendapatkan bantuan sosial. Menindaklanjuti jawaban Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE soal syarat menjadi peserta PKH, Koordinator PKH Dinas Sosial Kota Medan Dedi Irwanto Pardede menjelaskan saat ini ada 10 juta kuota peserta PKH untuk seluruh Indonesia. Sementara untuk Kota Medan hanya kebagian 51.000 kuota kepala keluarga, dan untuk menjadi peserta PKH ada 20 syarat yang harus dipenuhi yang nantinya akan tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kemudian untuk Medan sendiri tahun ini itu ada 51, itu alhamdulillah Pak Ketua bahwa Medan bertambah kuotanya. Bukan berarti tambah orang miskinnya, tapi paling tidak pemerintah semakin memperhatikan untuk Kota Medan ini, semakin banyak dia. Sementara itu, Kepala Puskesmas Sentosa Baru Hari Putra Dermawan menegaskan, memang benar ada beberapa penyakit yang tidak ditanggung dalam BPJS Kesehatan, seperti perawatan yang berhubungan dengan kecantikan, operasi plastik, pemasangan behel gigi, kondisi cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau usaha bunuh diri, dan lainnya. Yang tidak ditanggung BPJS adalah penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa seperti COVID kemarin, tapi ditanggung oleh pemerintah pusat atau kementerian. Kemudian perawatan yang berhubungan
berhubungan dengan kecantikan dan estetika seperti operasi plastik, kecuali misalnya ya pengen cantik yang mungkin yang pakai BPJS nggak bisa. Tapi kalau misalnya ada bekas luka atau mungkin yang secara awam itu kita bilang keloid, ya keloid yang Usai kegiatan, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE mengatakan 2 keluhan warga yang disampaikan dalam pertemuan itu yakni soal BPJS dan bantuan sosial PKH. Terkait masih banyaknya masyarakat prasejahtera Kota Medan yang belum menerima bantuan sosial PKH, ia berharap pemerintah Kota Medan dapat mendorong pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, untuk menambah kuota penerimaan PKH di Kota Medan sehingga tidak terjadi kecemburuan antara warga. BPJS, masyarakat banyak belum memahami bila mana di Kota Medan sudah ada BPJS UHC atau JKMB yang dengan KTP saja bisa berobat gratis di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Banyak masyarakat belum tahu, belum paham, dan belum lebih. Nah, setelah kami jelaskan, mudah-mudahan mereka ke depannya sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang gratis, ya, berupa BPJS UHC atau JKMB di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian kedua, masalah PKH juga banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Nah, yang kita dapatkan dari sosmed ini, ternyata masyarakat di Kecamatan Medan Perjuangan, Kelurahan Sekera Hulu, itu banyak yang belum mendapatkan menjadi peserta bansos PKH. Nah, tadi sudah dijelaskan, tentu ini ada sistem kota dan kita harapkan pemerintah Kota Medan bisa lagi mendorong, ya, supaya pemerintah pusat dalam hari Kemensos memberikan tambahan kuota ke pemerintah Kota Medan sehingga nantinya banyak masyarakat Kota Medan yang memerlukan bantuan sosial berupa PKH itu bisa banyak berkumpul. Dalam pertemuan yang penuh keakraban itu, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim juga menyempatkan diri menyapa satu persatu warga sekaligus berfoto bersama dengan mereka. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Maria Laura Puja atas nama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.